2,5 tahun lagi Jokowi selesai 2 periode. Banyak mengatakan sulit mencari orang seperti Jokowi. Kalau saya mengatakan itu pendapat yang salah. Jokowi orang biasa-biasa saja. Amat sangat banyak yang seperti dia. Kriterianya juga sangat umum, termasuk masyarakat yang berpikiran baik seperti Jokowi juga sangat banyak. Mengapa saya katakan sangat banyak, tetapi kenyataannya tidak terlihat? Disinilah kegagalan lembaga survei dan partai politik. Mereka malas melakukan riset ke lembaga-lembaga, institusi, atau langsung terjun ke masyarakat. Semua sekedar memakai data yang sudah ada. Data ini yang dipantes-pantesin baru disodorkan kepada masyarakat untuk dipilih. Inilah kerusakan mentalitas para intelektual, disadari mereka ataupun tidak. Ini PR bagi parpol dan lembaga survei. Situasi pemilu 2024 tidak sama seperti 2014. Bagaikan bumi langit, disintegritas mengancam NKRI. Banyak yang menganggap remeh hal ini. Bahkan beberapa partai mencoba bermain-main di garis berbahaya ini. Bahkan berani menyodorkan capres yang sangat terang benderang adalah mbahnya intoleran. Hal ini terjadi mungkin memang ada pemimpin partai yang memiliki sifat intoleran secara terselubung. Mungkin ada juga pemimpin partai yang memiliki pemikiran untuk memberi penyaluran, memuaskan syahwat politik dengan memberi peluang untuk menjadi capres dengan harapan bisa meredam sifat intoleran yang bersangkutan. Ini pemimpin partai yang sangat bodoh dengan memberi panggung yang lebih luas. Intoleransi bukanlah permainan. Itu merupakan produk sebuah ideologi. Pemimpin partai sebaiknya jangan bermain-main dengan masa depan bangsa dan negara. Jadilah negarawan. Terlalu sia-sia umurmu dengan tidak berguna. Habis untuk merusak bangsa dan negara ini. Harus diakui, mayoritas bangsa Indonesia memiliki pemikiran yang baik, bernaung dalam bingkai NKRI, bersama membangun negeri. Apa yang sudah dilakukan Jokowi begitu menghentak bangsa ini, menjadi sadar pada ketertinggalan kita, sekaligus memperlihatkan begitulah seharusnya pejabat bekerja, untuk melayani rakyat, bukan untuk dilayani. Jokowi memang membuat standar yang begitu tinggi untuk dicapai para capres 2024. Dengan raw material para calon capres yang sudah beredar, standar itu memang sulit dicapai. Untuk mengantisipasi kesenjangan, standar ini sebenarnya bisa dinomor duakan. Karena Jokowi belum akan mati setelah 2024. Beliau masih bisa diminta membantu dengan 3 tokoh lagi, yaitu Sri Mulyani, Basuki Hadimulyono, dan Opung LBP. Untuk tokoh yang terakhir ini rasanya sudah tidak akan mau lagi mengingat usianya. Mudah-mudahan Opung LBP mau membantu bila Jokowi yang meminta. Inilah benang merah acuan menjadi presiden yang akan diharapkan memimpin Indonesia pada 2024. Memiliki jiwa NKRI yang kental dan kesinambungan pembangunan. Faktor pertama yang sangat wajib adalah memiliki jiwa NKRI yang kental.
Dan faktor kedua adalah menjaga kesinambungan pembangunan. Dua faktor yang tidak bisa ditawar. Merah darah untuk NKRI serta keinginan yang teguh meneruskan pembangunan. Jadi, jangan mencoba mencalonkan tokoh-tokoh intoleran dan tokoh yang akan mengacak-acak apa yang sudah dibangun. Apalagi nanti di tengah jalan sampai ditinggalkan para pejabatnya. Sangat merepotkan. Harapan masyarakat ini bertumpu pada partai-partai nasionalis. Ada beberapa partai yang tampak nasionalis, tetapi beberapa memang harus diperiksa track recordnya. Partai-partai yang tampak mau mengusung calon yang intoleran ataupun partai yang pernah galang gulung dengan ormas intoleran sebaiknya dihindari. Hanya akan merusak struktur negara, cepat atau lambat. Partai besar yang tampak konsisten dan stabil saat ini sebenarnya hanya PDIP dan Golkar. Ini pernah saya jelaskan pada link YouTube yang dapat diakses di kolom deskripsi. Khusus PDIP, sangat tampak akhir-akhir ini gonjang-ganjing persiapan kader untuk Capres 2024. Sekalipun hanya dilakukan beberapa orang partai. Tetapi, dikarenakan slogan yang dipakai sangat menyinggung simpatisan, mau tidak mau banyak orang yang gusar. Slogan teh botol sebenarnya mendegradasi PDIP sebagai satu-satunya partai yang memiliki tiket capres sendiri. Ini sangat menampakkan kegamangan PDIP menempatkan capres, sehingga rela hanya sebagai cawapres. Yang lebih parah, mereka menggadang-gadang Puan sebagai cawapres, yang mana prestasi Puan juga tidak ada yang bisa dibanggakan selain berdarah biru. Bila PDIP memaksakan Puan sebagai nomor 2, dengan Prabowo atau tokoh intoleran sebagai nomor 1, maka PDIP akan melukai hati banyak orang. Terlebih menghancurkan hati para jurkamnya pada saat kampanye Jokowi. Fenomena ini juga akan sama terjadi pada partai-partai koalisi Jokowi ketika kampanye yang dimotori oleh PDIP dan Nasdem. Apakah mereka akan mampu berkampanye untuk Prabowo? Apakah mereka mampu berkampanye untuk capres yang diusung PDIP dan Nasdem yang tidak sesuai dengan hati mereka? Mungkin inilah yang membuat Jokowi mencoba dengan isyarat mengajukan nama Ganjar. Bila PDIP tetap berkeras, sebenarnya bisa saja Jokowi menggoyang PDIP. Dia memiliki kekuatan untuk itu. Tetapi Jokowi bukan tipikal seperti itu. Dia akan berlanggam Jawa, mencari alternatif kendaraan lain. Seperti yang saya ungkap di beberapa YouTube saya, Golkar adalah yang terbaik sebagai kendaraan kedua. Jokowi selalu bekerja secara komprehensif, mengajukan capres yang toleran dan menjaga kesinambungan pembangunan dengan bonus menjaga perasaan para jurkamnya yang pernah berjasa kepadanya. Sebaiknya PDIP jangan memanfaatkan kebaikan Jokowi dengan menganggapnya sebagai kelemahan Jokowi. Mungkin partai dengan mudah menyembunyikan para jurkam dengan tidak memunculkannya ketika saat kampanye. Tetapi orang tetap akan mencari mereka. Di mana Bang Adian CS? Berbicaralah kalian. Ini suatu tes yang sangat baik. Apakah kesetiaan pada partai atau kesetiaan pada rakyat? Pilihan yang terbaik adalah kesetiaan pada partai yang mengakomodir keinginan rakyat. Silakan dijawab Bang Adian CS. Jawablah kepada partai Anda masing-masing. Salam, majulah Indonesia.